Kamu itu udah jadi istri aku loh, Lili. Bisa-bisanya bilang kalau kapan-kapan mau ngelepas aku. Ya, itu kan karena kita cuman... Udahlah, diam kalian berdua. Pergi aja dari sini. Aku cuma mau sendiri. Aku juga nggak butuh nasihat dari kalian. Tuh kan, kita diusir kok. Ayo pergi dari sini. Lagian dia udah aku pesenin Grab kok. Ayo pulang. Pergilah. Aku nggak butuh kalian berdua. Pergilah. Kau itu apa sih, Ken? Nggak jelas banget deh. Kita kan cuma nikah kontrak aja. Kenapa kau bilang gitu tadi? Perjanjian kita di awal kan aku nikah sama kamu. Sampai mama kamu nggak jodoh-jodohin kamu lagi kan? Harusnya kan kamu bisa bilang ke Reni masalah ini. Agar ntar kalau kita udah pisah, kau bisa balikan sama Reninya. Kenapa semua cewek itu banyak omong banget sih? Kan terserah akunya kayak mana. Aku yang gaji kamu juga. Kalau aku mau kontraknya diperpanjang kayak mana? Jangan ngadi-ngadi deh, aku juga mau nikah sama orang yang aku sukai besok. Gak mungkin aku sama kamu terus kan, enak aja. Ya kan terserah aku lah kapan mau pisahnya. Anggaplah kau kerja denganku, kau karyawannya dan aku bosnya. Oh iya, jangan lupa. Selama kau tinggal di sini, kau juga harus masak dan bersih-bersih. Apa katamu? Kau pikir aku ART? Lebih baik diam daripada ngomel terus kalau nggak mau dicium lagi kamu. Curang banget sih, selalu aja kalau aku marah dicium mulu. Aku gak nyangka banget kalau Tante Lili udah nikah sama Kak Kenjo. Tapi kenapa harus dengan tanteku sendiri? Kak Kenjo benar, harusnya kalau aku beneran sayang, aku harus pertahanin dia. Ini salahku ngelepas Kak Kenjo aja. Hai Ren, ngelamun aja, udah malam juga. Nggak ada yang nganterin kamu pulang ya? Gimana kalau aku anterin? Mau nggak? Heh, siapa kau? Tiba-tiba ikut campur banget masalahku. Aku mau pulang sendiri, nggak usah pakai antar-antar segala. Ya udah kalau gitu, aku temenin kamu di sini gimana? Tolong deh, jangan bikin nambah masalahku. Aku cuma pengen sendirian aja di sini sekarang. Aku pengen nenangin perasaanku sekarang. Aku tahu kau sedang dicampakkan sama kakak kelas kita, Kak Kenjo, iya kan? Udahlah, jangan bahas itu. Aku males banget ngebahasnya. Aku tahu sekecewa apa kamu sama Kak Kenjo. Tapi kalau dilihat-lihat, ini salah tante-tante itu sih. Kenapa kamu ngatain tanteku gitu sih? Dia juga nggak tahu kalau aku mantannya Kak Kenjo. Kau itu polos banget ya Ren, mana ada dia gak tahu. Bukannya dia sekarang jadi guru baru di sekolah kita kan? Gak mungkin kan kalau dia nggak tahu kalau kamu pernah deket sama Kenjo. Pasti dia sengaja deh buat manas-manasin kamu. Nggak mungkin Tante Lili seperti itu. Sekarang coba kamu pikirin, kenapa dia mau ngajar di sekolah kita? Padahal dia katanya model yang sedang naik daun sekarang. Terus Kenjo malah ngikutin dia, effort banget lagi. Sampai nyogok kepala sekolah segala buat jadi murid SMA lagi. Kenjo kembali ke sekolah dan adanya tantemu itu, ya tujuannya cuma mau manasin kamu doang, Ren. Nggak mungkin Tante Lili dan Kak Kenjo kayak gitu. Nyatanya tantemu itu bilang kan kalau suatu saat mau ngasih Kenjo ke kamu, itu kayak penghinaan banget tau Ren. Kalau aku jadi kamu, marah tadi aku dikatain kayak gitu. Tapi itu menurut pandanganku aja sih. Sebenarnya aku nggak mau ikut campur masalah kalian. Tapi aku nggak mau banget lihat kamu sedih Ren. Terserah kamunya mau percaya sama aku atau enggak. Tapi kenapa kamu sepeduli ini sama aku? Aku juga kenal sama kamu. Kita emang nggak kenal, tapi aku selalu perhatiin kamu di sekolah. Namaku Yuki, salam kenal. Semoga kita bisa jadi teman deket ya Ren. Aku berharap banget Ren. Sudah kuduga, dia lugu banget. Dan satu lagi, tolong dengerin omonganku. Karena aku nggak mau ngulangin perkataanku lagi. Pokoknya kalau aneh-aneh aku nggak mau nurutin, enak aja. Nggak begitu aneh sih, aku tahu diam di rumah begitu sangat membosankan. Selagi aku ada di tempat kerja, iya kan? Heh, maksudmu apaan? Aku juga ada kegiatan di sekolah. Iya, aku tahu, tapi kayaknya ngerjain pekerjaan rumah. Kupikir nggak terlalu berat banget, iya kan? Maksudmu apa sih? Ngomong yang jelas. Karena aku benci tempat kotor, jadi tolong. Kau bersihkan apartemen ini, bukannya aku juga gaji kamu gede. Sarapan jam 7 harus udah siap. Aku nggak mau terlambat masuk kantor. Hah? Kamu juga mau aku buatin sarapan? Mana bisa?
Aku sendiri aja harus siap-siap pergi ngajar kan? Dan aku juga nggak bisa bangun sepagi itu. Kecuali aku tidak ada kegiatan mengajar di sekolah. Ya, aku nggak mau tahu kalau kamu merasa keberatan. Ya, tinggal resign aja dari sekolah itu kan, nggak ribet. Mau kamu apa sih sebenarnya, Ken? Harusnya kau mikir lah. Mana bisa aku nyiapin sarapan. Dan juga aku harus siapin diri sendiri. Bodoh amat, pokoknya harus siapin aku sarapan jam 7. Atau aku bakalan bilang ke Laura kalau kita cuma nikah kontra aja. Salah sendiri bilang ke Reni mau ngelepasin aku segala. Ya karena Reni ponakanku dan dia masih sayang sama kamu. Dengar ya tante, aku dan Reni nggak bakalan bisa bersama. Udah, jangan bahas Reni-Reni lagi, aku muak dengernya. Asal kau tahu tante, privasi sangat penting bagiku. Lah, kau pikir privasiku juga gak penting gitu? Jadi berpikirlah, tinggal bersama seperti ini nggak mudah. Ya menurutku juga nggak mudah. Terus? Jadi cobalah untuk nggak ngelakuin hal-hal yang mencurigakan. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar lah. Tapi kalau aku ngajak kamu keluar, harus segera merapat. Aku nggak mau siapapun curiga lihat pernikahan kita yang pura-pura ini. Jadi, selama kau bisa mematuhi semua peraturan itu, aku tidak akan memecatmu karena aku tahu kau bukan model lagi karena posisimu udah digantikan. Jadi, intinya kau hanya pengangguran setelah selesai ngajar di sekolah itu kan? Gimana? Terdengar mudah kan? Mudah-mudah apanya? Itu terlalu banyak peraturannya. Dengar ya tante, kau sendiri yang nggak mau. Aku ajak nikah beneran, jadi sekalian kerjain semua pekerjaan, iya kan? Ingat ya Tante Lili, rapikan ruang keluarga, dapur, dan kamar sebelum aku pulang dari kantor. Pastikan semuanya bersih, oke? Dan kalau masih ada yang masih kotor, aku pastikan kau akan aku cium.